aktivis petani. Yoi. Plus relawan Jokowi. Bajingan. Ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo, dan kita datang jauh-jauh ke rumah orang hebat, Marjuki Muhammad. Selamat datang di rumah saya Mas Putut. Ini kunjungan ke piro ya? Kelima. Enggak, kunjungan ke rumah saya maksudnya. Oh, kedua. Pertama masak-masak. Oh, karo dodok barang ya. Karo dodok. Ya, benar. Nah, ini Juki ini orang spesial karena opo-opo sing dicekeli dadi duit. Nah, saya sebut dulu pertama. Yang setahu saya, nanti dia bisa tambahin. Saya tahu Juki itu pertama desainer visual. Betul. Dari mulai awal sampai di titik puncaknya, kayaknya di Jogja yang paling mahal. Sampai kemudian setauku Juki itu jadi desainer visual di majalah yang sangat terkenal dulu itu, namanya Latitude ya, Magazine. di Bali. Latitude Magazine di Bali. Itu majalah yang luar biasa keren, tapi sekarang sudah nggak ada lagi ya. Sudah nggak ada. Juki ketoke bayarannya oke banget nih ngono. Itu dari desainer visual. Terus tiba-tiba dia, bukan tiba-tiba sih, kemudian dikenal sebagai art performer. Itu juga gila. Dia keliling dunia di berbagai tempat yang paling apa ya? Paling menyenangkan kayaknya. Ya mungkin kalau sebutannya di seni rupa dulu prestisius ya. Prestisius, Ya. tempat prestisius. Itu juga kayaknya ada di puncak itu, dia sebagai art performer. Tiba-tiba bikin lagu. Sampai sekarang ya terkenal jadi penulis dan penyanyi lagu. Jogja Hip Hop Foundation. Ya. Wih, banyumu nek kesambluk. Ya. Ya. Terus sekarang jadi petani. Walaupun masih tetap mencipta lagu ya. Ya. Berhasil mengorganisir petani, punya UD Anarkisari dan yang lain-lain. Apa rahasianya sukses terus, Juk? Wah, nek ngomong sukses itu kan sebelum itu enggak, yang paling mengagetkan aku, kamu jadi penyelam. Iya, betul. Kok yo iso-iso nih, Juki cah Prambanan kudune dadi penyelam itu saya. Saya orang Rembang. Ya kan? Mestinya saya lebih jago menyelam. Gue Prambanan nih kali opak kok iso jadi penyelam. Dan ya berhasil, keliling kemana-mana, sampai bikin iri. Apa Juk rahasianya? Rahasianya apa ya? Aku sendiri nggak ngerti rahasianya gitu, tapi bahwa ketika mengawali sesuatu, pasti itu saya pilih dengan hitungan resiko dan keuntungannya. Maksudnya segala pilihan itu kan punya resiko dan keuntungannya masing-masing ya. Maksudnya misalnya kita mau jadi rapper, ya pasti ada resikonya menjadi rapper yang tidak terkenal juga gitu. Pasti kan, apalagi rapper di mana waktu itu industri musik tidak berpihak kepada hip hop pada umumnya, apalagi terus nge-rapnya bahasa Jawa gitu. Nah itu kan pasti ada risiko dan keuntungan masing-masing. Kalau kita nggak punya pasar, artinya kita harus punya membuat pasarnya sendiri. Kita harus menciptakan pasarnya sendiri. Ketika tidak ada media, kita harus menjadi media itu sendiri. Itu yang aku pikirkan gitu. Jadi aku selalu berhitung keuntungan dan kerugiannya gitu di awal. Terus yang kedua, aku pasti siap untuk membiayai itu semua gitu di awal gitu. Segala sesuatu yang saya bikin itu seperti anak yang saya lahirkan gitu. Mungkin karena sampai sekarang aku nggak punya anak ya. Jadi segala sesuatu yang aku bikin itu seperti anak. Jadi ketika bikin Jogja Hip Hop Foundation, aku tahu ini 5 tahun pertama nggak akan berhasil. Saya harus tetap bekerja sebagai desainer grafis untuk menghidupi hip hop ini gitu.
Oh. Kalau anak ini tidak saya rawat, tidak saya hidupi, misalnya yo koyo anak mangkat sekolah lah. Kalau tidak saya bayar SPP-nya, tidak saya bayar uang sekolahnya, tidak saya fasilitasi, ya dia tidak akan tumbuh dengan bagus gitu. Jadi segala sesuatu kayak bikin pertanian di desaku ya. Ya pasti aku tomboki gila-gilaan. Cara nombokinya ya saya harus bekerja di sektor lain yang sudah established gitu. Kayak gitu. Terus sebagian uang itu dipakai untuk membiayai hobi dan aktivitas barunya itu. Iya, yang harus saya tumbuhkan gitu. Begitu juga menyelam. Menyelam itu kan biayanya banyak banget ya. Wah, ya. Sebagai orang, dan itu sedikit aneh karena sebagai orang Jawa biasanya sama mitologi laut itu takut gitu. Nyi Roro Kidul macam-macam medeni lah. Betul. Tapi pertama kali nyemplung kuwi langsung ketagihan saya gitu. Nyemplung yang belum kursus apa-apa gitu ya, maksudnya cuman wisata waktu itu ke Gili, terus dicemplung ke neng laut ngono kae karo mantan pacarku ngono kae, terus ketagihan gitu. Terus aku berhitung ini kalau saya sampai kursus diving, setahun kemudian harus jadi sebuah program program digital laut gitulah. Sampai akhirnya ya itu setahun kemudian terwujud gitu. Kok bisa ya mikir kayak gitu? Aku punya hobi ini, seneng, atau ada satu peristiwa jegur di situ di laut, terus kemudian kepikiran akan memproduksi sesuatu. Kok punya kelincahan, kalau nggak dibilang keliaran berpikir kayak gitu tuh gimana? Soalnya aku anak wong orang duwe, Mas. Semuanya harus saya biayai sendiri gitu. Jadi kalau itu hobi mahal seperti ke laut, bertani sebenarnya juga hobi yang mahal gitu. Betul. Jangan dipikir bertani itu hobi yang murah, itu mahal. Gitu. Nah, itu kalau mungkin kalau orang tua saya selalu membiayai saya nggak punya mental saya tidak terlatih untuk berpikir seperti itu. Tapi dari kecil ya saya terlatih untuk mendapatkan sesuai dengan kerja keras saya. Misalnya waktu kecil saya pengen BMX gitu. Saya sama bapak saya disuruh ngingu wedhus. Memelihara kambing. Setelah setahun kambing itu saya piara udah gede, dijual baru bisa punya BMX. Ketika SMA pengen punya motor, suruh memelihara sapi untuk kemudian ketika sapi itu sudah saya jual, setelah setahun saya pelihara, saya jual, saya kemudian punya motor kayak gitu. Jadi dari situ saya kemudian merasa beruntung punya bapak, ibu atau orang tua yang selalu mendidik saya seperti itu. Jadi ketika saya pengen sesuatu gitu, pasti saya akan berpikir keras gitu. Ketika aku seneng gitu, aku seneng diving, maka saat itu juga saya berpikir bagaimana cara membiayai divingku gitu loh. Pasti kayak gitu. Dan ketika menjadi expert itu harus jadi pekerjaan gitu. Nah, ini kita sekarang berada di rumahnya Mas Juki. Ini rumah masa kecilnya ya? Iya betul, rumah di mana saya lahir dan dibesarkan gitu. Dan dulu berarti kambing itu ada di sini? Di sini, di rumah ini, sapi di rumah ini. Kalau orang tua latar belakangnya apa, bro? Dia petani dan guru agama. Petani dan guru agama. Anaknya rapper, penyelam. Makanya di lirik lagu Ngene Ngono itu kan ada, itu kan lagu Ngene Ngono itu kan lagu di mana semua orang bercerita, semua personel JHF bercerita tentang dirinya sendiri. Saya kan menulis biyen cilik diulang ngaji, bahasan gede dadi rapper kemaki, oke sengit lah ya wis mesti hirayam gildu DJ wonten mriki. Oke, gitu. Tapi itu semua dimulai dari visual art ya, desainer visual, bener nggak? Bener, visual art. Nah, gimana tuh ceritanya dulu? Kok bisa jegur ke dunia itu? Aku nggak ngerti ya, sejak SMA itu aku bosen banget sama sekolah. Tapi lulus kan? SMA sedani lulus lah. Iso dianggap lulus, iso dianggap lulus. Pokoknya aku SMA kelas 3 itu aku 4 bulan sebelum ujian itu nggak masuk. Tapi kata kepala sekolah karena prestasiku banyak gitu, pokoknya kamu tetap boleh ikut ujian dan mending lulus saja. Gitu. Man ya Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1 gitu. Oh Man sana. Berarti udah ngekos. Udah ya wirawiri juga. Wirawiri juga kan udah punya motor. Hasil penjualan sapi. Betul. Ngekos, punya kos tapi juga wirawiri. Itu. Man itu daerah Terban ya. Tapi begitu saya menyatakan saya udah bosan sekolah, saya
bilang ke bapak ibu bahwa saya udah nggak mau minta uang lagi ke bapak ibu gitu. Maksudnya semua kira-kira umur 17 saya bilang saya udah nggak minta uang lagi gitu. Saya Kok punya keberanian kayak gitu? Ya kan melihat di sekitar Terban itu kan gampang, bisa ngamen, bisa jadi tukang parkir. Terus juga waktu itu saya gambarin dompet-dompet Cindramata di Malioboro itu. Gambarin. Berarti sejak kecil sebenarnya punya keterampilan seni rupa ya. Saya senang sekali gambar. Ya. Saya suka sekali gambar sejak ya, kecil gitu. Saya suka sekali gambar dan bapak saya juga kalau suruh gambar pinter sih gitu. Meskipun dia bukan pelukis, tapi dulu waktu setiap ada pernikahan itu kan ada cengkir kuning gading itu yang digambari Janoko sama Sri Kandi. Nah itu di desa ini yang gambar pasti bapak saya. Oke. Apik banget. Jadi memang sebenarnya punya skill apa sebagai seniman, tapi ya hidupnya sebagai guru agama dan petani gitu. Jadi memang dari kecil aku suka sekali dengan seni rupa dan di SMA itu saya adalah pemret majalah sekolah. Wih. Dan mendapat award waktu itu apa ya, Tempo Award atau apa ya untuk majalah sekolah. Pokoknya majalah sekolah terbaik itu yang saya dapat award beberapa kali gitu. Tapi aku males banget sekolah itu. Males. Bahkan nilai kesenian saya itu selalu 5, merah terus. Kesenian? Padahal seniman. Iya. Udah punya bibit-bibit jadi seniman. Iya. Kenapa? Tak pikir 11 malah. 5 Itu juga kaget mungkin ya guru kesenian saya waktu itu ya. Soalnya apa? Aku lebih suka dituntun sama imajinasi daripada dituntun sama teori gitu. Jadi misalnya suruh baca not balok, aku rasa seneng aku. Sampai sekarang aku nggak ngerti kunci-kunci itu secara konkret itu seperti apa bekerjanya gitu. Tapi saya menciptakan itu berdasarkan nada yang ada di otak saya gitu. Ngenge semene iki ketoke nadane semene kuwi bakal penak dinyanyekke wong akeh. Cuman gitu aja. Banyak kok seniman yang enggak bisa juga secara teoritis tuh. Iya, tapi kan mereka seniman kan. Ya itu tadi digerakkan oleh imajinasi bukan teori-teorinya. Makanya saat ini saya pengen membangun namanya studio pertanian Anarkisari Farming Studio. Kenapa namanya studio? Karena studio itu nanti digerakkan oleh imajinasi saya, bukan laboratorium gitu. Oke. Terus balik ke tadi itu, gimana tuh masuk ke dunia desainer visual tuh? Ya memang dari SMA kan menjadi pemret, tapi tak desain sendiri. Tapi tak desain sendiri gitu. Terus saya tahu bahwa desain itu apa ya, maksudnya saya tahu ketika saya memutuskan bahwa saya tidak lagi minta duit sama orang tua di umur 17 tahun gitu, itu ya artinya saya harus bekerja. Dan saya sejak SMA berpikir bahwa desain ini bisa menghidupi saya gitu. Udah yakin? Udah yakin. Saya yakin banget desain itu bisa menghidupi saya. Betul-betul yakin dan dari SMA ya semua pamflet acara di sekolah itu saya dengan sukarela mendesainkan itu semuanya gitu. Dan memang terbukti akhirnya kamu salah satu desainer termahal di Jogja ya. Pada waktu itu. Pada waktu itu dan saya tidak mau mendapatkan keuntungan dari sekedar cetakan karena nyetak desain gratis kan dulu banyak ya desain gratis. Cukup bayar cetak misalnya gitu. Kamu nggak mau? Nggak mau. Pokoknya ya kamu bayar karena aku mendesain gitu. Betul. Ya saya punya keyakinan seperti itu dan saya pengen membangunnya dengan cara seperti itu, bukan kemudian saya untung dari cetakan gitu, enggak. Susah nggak waktu itu membangun satu slot gitu untuk bahwa desainer itu ya harus dibayar berdasarkan kemampuannya gitu, bukan berdasarkan order cetak. Itu butuh strategi sih. Benar-benar butuh strategi. Jadi saya dengan senang hati mendesainkan misalnya ada teater keren nih gitu. Betul. Tak desainkan gratis gitu. Yang tahun 96 97 itu hampir semua, entah itu pentas musik, pertunjukan teater, bahkan newsletter itu Juki banyak sekali itu. Iya, saya punya kantor desain, biro desain namanya Kebun Binatang Art Support. Kenapa Art Support? Ya karena saya sebenarnya saya pengen mendesainkan ke semua orang secara gratis. Dan itu adalah bagaimana saya membangun personal branding saya sebagai desainer gitu. Wah, Juki apik banget desainnya. Betul. Gitu loh.
Kalau aku desain ke pamerane poster Agus Wage atau aku desain ke poster film Garin gitu. Meskipun pada waktu itu ya harga desain belum tinggi gitu. Termasuk kasetnya almarhum Pak Jaduk. Jaduk ya. Saya 5 ya. 5 gitu. Yang awal-awal nggak bayar semuanya nggak apa-apa gitu. Tapi di akhir-akhir ya pada akhirnya orang akan menghargai dengan sendirinya gitu. Jadi tapi orang kemudian melihat, wah kasetnya Pak Jaduk didesain sama Juki. Agus Wage aja Juki yang desain gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi ya kemudian itu akhirnya menjadi personal branding buat saya sendiri gitu. Dan akhirnya orang datang mau dengan apa yang aturan saya, maksudnya kayak kamu membayar desain gitu. Gitu. Di Jogja saat itu top of mind desainer itu ya 2, Juki dengan Kebun Binatang Art Supportnya dan Peta Umpet. Ya. Kalau personal itu si Ong dan saya lah gitu. Kalau buku ya kalau Pak Ong kan lebih ke buku kan ya. Cover buku ya. Betul. Terus ada kalau cover buku agak banyak Andi Seno Aji Andi Seno Aji betul. Terus pindah nih jadi art performer. Iya. Itu gimana ceritanya? Aku karena sebenarnya di SMA itu kan sambil ikut teater ya. Termasuk kemudian kamu gabung ke teater Garasi ya? Ya kalau gabung itu secara resmi juga enggak ya. Maksudnya yang jelas saya itu kan suka banget sama teater. Dan yang menyenangkan dari teater itu kan banyak hal. Sangat multimedia, butuh banyak disiplin gitu. Dan semuanya hal harus dipelajari. Maksudnya ada musik. Ada panggung, ada cahaya, ada acting, ada penulisan gitu. Dan manajemen panggung itu sendiri gitu. Jadi nah performing art itu sebenarnya turunan dari situ gitu. Maksudnya aku senang sekali dengan banyak item yang harus dalam kesenian, senang sekali dengan banyak disiplin yang ketemu kemudian menjadi sebuah entah apapun itu, entah itu pertunjukan, entah itu karya seni rupa, tapi bahwa performing art itu adalah itu bagaimana ketika SMA saya pengen berimajinasi gitu. Maksudnya di SMA itu kan waktu pentas teater festival teater remaja itu lomba ya. Itu kan Hanung kalah sebagai sutradara sama saya. Nah nih. Iya. Dan Hanung benci sama saya. Kamu sebagai aktor berarti? Sutradara. Teaterman. Masa, iya. Sekali saya ngalahin Hanung. Dan Hanung benci sama saya waktu itu. Mergo maki. Enggak, mereka saya tidak suka teater realis. Absurd, simbol, main simbol-simbol gitu-gitu, bengok-bengok tanpa perlu ada teks gitu, tapi itu menjadi pertunjukan gitu. Jadi aku naskah itu sukanya ya kayak Putu Wijaya, obrok-obrok. Wah, mau ngono-ngono kuwi. Memodifikasi naskah-naskah yang kayak gitu. Karena mini kata lah ya. Iya, kata itu akhirnya menjadi bunyi juga kan gitu. Musik juga gitu. Di festival itu kan harus basicnya harus memproduksi memproduksi dari naskah yang sudah ada. Biasanya ya teman-teman yang lain itu kayak Arifin Senor lah. Senor pokoknya realis, kekuatan acting dan macam-macam. Wah, aku senengnya ya menciptakan pertunjukan yang enggak apa ya, maksudnya yang enggak konvensional saat itu. Enggak konvensional saat itu. Maksudnya ya udah pokoknya bikin peristiwa panggung gitu, ceritanya gitu. Dan pinginnya pasti merombak tidak sesuai dengan naskah misalnya obrok-obrok ngono kuwi. Tapi kan beda tuh dari sutradara, pengalaman jadi sutradara terus pengalaman desainer visual gitu. Ini kan jadi aktor kemudian kalau di art performer. Iya beda, tapi ya nggak ngerti ya karena mungkin ya. Keliling dunia loh gara-gara art performingnya. Iya benar, bener kan? Benar. Saya residensi ke beberapa negara di Eropa. Ya. Pokoknya keren. Dimana saat itu orang-orang seni rupa belum bisa pergi ke luar negeri dan belum punya uang. Dan tiba-tiba ono wong ra jelas gitu, biasanya desainer visual masa jadi aktor. Iya bener. Dan diakui kemudian. Betul. Lah ya itu gimana tuh rahasianya gitu-gitu? Rahasianya apa ya? Ya itu tadi semangat bagaimana menghidupi karya itu sendiri meskipun aku menciptakan pasarnya sendiri. Kamu tuh nggak ada beban ya? Misalnya ini kan sudah ada orang-orang di situ dengan nama-nama besar dan kamu masuk ke situ gitu. Enggak, sama sekali enggak. Enggak ya.
saya nggak akan mengambil pasarnya mereka, saya akan bikin pasarnya sendiri kok. Selalu kayak gitu. Penonton performing art saya ya 60% bukan orang seni. Anak muda yang trendy pada zamannya gitu. Sesuai dengan gaya generasinya waktu itu gitu. Jadi teman-teman underground, musik indie, teman-teman bahkan teman-teman skateboard, BMX gitu yang nonton gitu. Tidak harus pasar seni rupa dan aku yakin gitu maksudnya ketika aku artinya gini, sebagai pendatang baru pasti media mainstream nggak mau meliput saya dong gitu. Ya, pasti. Gitu. Ya aku bikin media. Apalagi zaman dulu ya. Apalagi zaman dulu belum ada sosmed. Ya itu pasti ya kita harus bikin medianya sendiri gitu. Pasti kita harus bikin medianya sendiri, pasti kita harus menciptakan pasarnya sendiri. Kalau kita mengikuti logika industri yang sudah terjadi gitu atau logika koneksi kesenimanan dan kebudayaan atau konspirasi kebudayaan di Yogyakarta yang sudah terstruktur gitu. Iya nggak sampai mana-mana gitu. Aku nggak mau jadi butet nomor 2 dong gitu. Butet cuma ada satu, Juki juga cuma ada satu. Jadi caraku juga sebaiknya jangan ditiru juga gitu. Spiritnya bisa gitu, ide gagasannya bisa, tapi jangan sampai ada Juki 2 gitu. Nanti rezekinya juga yang kedua dong. Kan gitu. Jadi ya memang harus diciptakan sendiri dan harus kita rawat sendiri karena apa yang kita ciptakan itu ya menurutku adalah bayi yang harus kita uri-uri gitu aja. Juki itu memang penuh terobosan. Saya juga ingat tuh, kamu tuh dulu punya whatever ya. Punya whatever shop. Itu adalah kayak ya distro pertama kali di Jogja. Sebelum distro rame aku udah punya Benar. itu. Karena itu ya semua hal yang saya lakukan itu ada merchandise-nya. Dan merchandise-ku laku gitu. Iya. Merchandise Performance Factory itu laku keras gitu. Iya. Ketika saat manggung di Strom, itu di Bandung itu kaosku itu dibeli 250.000 di waktu itu ketika kaos harganya 40.000. Pokoknya kaos yang saya pakai harus terjual mahal. Gimana caranya gitu. Maksudnya ya yang kalau yang mau beli yang harganya 50.000 ya itu ada gitu. Tapi yang saya pakai ini gitu harus jadi mahal gitu. Jadi ya prinsipnya seperti itu. Bagaimana aku bisa menghidupi itu salah satunya kemudian aku harus memproduksi merchandise untuk pasar yang aku ciptakan sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya Agung Lea ora kepikiran tuku kaosku ya. tapi kan selera itu tidak bisa distandarisasi gitu. Kejutan yang lain tuh kamu bikin Parkinson. Iya betul. Itu sampai berapa kali ya? Itu 4 kali. 4 kali. Itu belum masuk musik ya? Itu aku menjadi promotor musik. Jadi belum jadi musisi kan? Belum. Aku bikin musik, elektronik musik sebagai penunjang performing art saya gitu. Terus mengenal elektronik musik ini belum ada yang bikin sesuatu untuk anak-anak elektronik musik. Ya udah aku bikin Parkinson. Itu the legendary electronic music festival di Indonesia pertama kali ya itu. Belum ada rave party itu. Belum ada. Aku udah bikin. Dan katanya sempat rugi juga ya? Oh rugi. Semua kekayaanku pernah hilang gara-gara Parkinson itu pernah. Yang keberapa tuh? Yang ketiga. Saya rugi banyak banget. Rugi gila gitu. Terus merasakan kerugian gitu nggak kapok? Toh bikin keempat laku, untung. Berarti untung. Tidak bisa nomboki kerugianku semuanya sih. Gitu. Tapi untung. Tapi di keempat itu ketika saya untung gitu, saya takut sama kesuksesan itu. Saya tersadar saya takut sama kesuksesan itu. Kenapa? Jiwa ragaku itu adalah orang yang gampang bosan sama sesuatu. Dan saya harus selalu menjadi seniman bukan promotor musik gitu. Kalau aku jadi promotor musik ya mungkin aku tidak sempat berkesenian gitu. Jadi ya mending aku itu ketika aku merasa berhasil mending aku berkesenian aja deh. Itu jangan diteruskan. Kalau ada yang mau meneruskan enggak apa-apa gitu. Tapi aku sendiri enggak mau terjebak sama wah kayaknya enak ya menjadi promotor untung gini. Tapi ya
Aku nggak mau dikenal sebagai promotor. Itu harus orang lain yang mengerjakan. Mungkin kalau ada orang yang lain yang mengerjakan, dulu Ana Salimi belum apa-apa. Mungkin kalau itu anak man juga loh. Itu adik kelasku gitu. Maksudnya mungkin kalau dulu Ana Salimi sudah bergerak di bidang itu, mungkin tak pasrah ini kamu yang ngerjain, konsepnya aku aja gitu loh. Kalau ada yang mau kayak gitu dulu ya aku bisa, tapi susah. Cari komitmen seperti itu susah zaman dulu. Nggak ada promotor bagus di Jogja waktu itu pokoknya. Iya. Terus pindah menjadi seorang itu DJ dulu atau apa sih? Kamu itu elektronik musiknya? Saya elektronik atau musik langsung dulu. hip hop? Enggak, elektronik musik dulu. Elektronik musik. Kill the DJ. Kill the DJ udah punya nama Kill the DJ gitu. Apa namamu banyak banget tuh? Kill the DJ sama Cebolang. Cebolang. Cebolang itu saya pakai awalnya ketika gambar graffiti. Ketika saya melakukan street art, dulu sering bikin stensil aku di jalan-jalan di Yogyakarta sering banget itu. Terus ya itu namanya Cebolang. Gitu. Kalau Kill the DJ itu di musik gitu. Pokoknya gerakan musikku pakai nama Kill the DJ. Kalau seni jalanan street art saya pakai nama Cebolang gitu. Kenapa kemudian memilih hip hop dan hip hop Jawa? Aku ini gemes. Awalnya gemes. Apa tuh? Jadi ketika bikin festival elektronik musik itu kan saya ngumpulkan orang-orang yang bekerja tanpa instrumen kan sebenarnya. Termasuk para rapper di Jogja itu kan bekerja dengan komputer untuk membuat musiknya gitu loh. Betul. Dan menurutku hip hop Jawa ini unik banget dan sejak SMA aku memang suka gitu. Oh, kamu SMA sudah ada sebetulnya hip hop Jawa? Iya, itu sudah ada G-Trap itu, Joko Parkiran, Joko Setenanan, melu menek jambe, seneng jarine, neng kone Pak Lurah. Aku mengenal mereka itu sejak SMA. Iya. Meskipun secara personal nggak deket gitu ya, tapi aku mengenal mereka sejak itu dan kemudian ini keren banget loh ini gitu. Hip hop. Apa kerennya menurutmu? Ya karena mereka nge-rap dengan bahasa ibu mereka. Dan nge-rap paling enak itu adalah nge-rap dengan bahasa ibu mereka. Gitu. Jadi saya kalau ngomong meskipun orang mengenal saya sekarang sebagai frontman-nya Jogja Hip Hop Foundation, tapi sebenarnya pionir hip hop berbahasa Jawa itu bukan saya gitu. Saya mengulangi pernyataan ini berkali-kali di media sebenarnya. Aku bukan pionir. Bukan gitu. Pionir tapi ikut mewarnai. Aku yang membesarkan mereka iya. Tetap nomor siji gitu. Aku yang membesarkan mereka. Jadi gini, ketika saya bisa jalan-jalan keliling Eropa dengan performing art dan musik elektronik saya gitu. Ketika pulang balik gitu mau bikin acara Parkinson lagi gitu itu aku kepikiran ini anak-anak hip hop kok nggak cuman segitu terus ya, kok nggak pernah kemana-mana padahal dalam impianku gitu, dalam imajinasiku ekspresi yang punya ciri khas yang unik seperti ini bisa dibawa kemanapun kamu mau. Itu adalah kendaraan yang luar biasa buat kamu mau jalan-jalan sampai ke Timbuktu juga bisa itu gitu loh. Seharusnya menurutku gitu. Jadi ya udah akhirnya pulang itu pertama aku bikin whatever sama temenku gitu. Bikin whatever, terus yang kedua saya bikin Jogja Hip Hop Foundation. Jogja Hip Hop Foundation itu aku berpikir bahwa aku akan menjadi produser mereka, kayak record label gitu lah, record labelnya mereka, termasuk membranding, mempromosikan mereka, gitu. Awalnya gitu, bukan sebagai rapper, bukan sebagai rapper. Udah mau bikin lagu, mau rekaman, mau bikin video klip, semua duitnya dari aku, gitu. Tapi kamu kayak bekerja sebagai artisku, gitu. Maksudnya udah bekerja sama aku aja, gitu. Tapi setelah 2 tahun jalan, kok tak pikir-pikir anak-anak ini nggak ada yang siap menjadi frontman ya, gitu loh. Oh ya. Apa tuh kelihatannya kok nggak ada yang siap tuh? Dilihat dari mana? Jadi frontman di hip hop Jawa itu menurutku tidak bisa disamakan dengan frontman seperti hip hop pada umumnya gitu. Maksudnya kamu harus bisa menjembatani kenapa tradisimu bisa melahirkan hip hop seperti itu, gitu loh. Oke, juru bicara. Dan itu adalah sebuah butuh pengetahuan atau intelektualitas yang komplit menurutku gitu. Saya nggak komplit,
tapi pasti saya lebih komplit dari Ya. dari teman-teman ini Dan gitu. terutama berani membuat statement. Iya, Iya, betul Hmm. gitu. Jadi ya misalnya kenapa kemudian aku kenapa ngerap berbahasa Jawa? Nomor satu ya jawaban anak-anak itu pasti bingung waktu itu gitu. Betul. Meskipun itu sangat jujur banget bahwa dia nggak ngerti gitu, tapi ya aku yang akan bisa menjawab, mengkoneksikannya dengan tradisi bertuturnya orang Jawa sampai ke hip hop yang sangat urban ini gitu. Aku akan mencari benang merahnya dan aku akan bercerita dengan cara itu, dan ceritaku pasti menarik buat seorang produser seorang direktur festival di New York gitu. Pasti aku pasti akan berpikir seperti itu. Dan akhirnya memang terbukti. Kamu bisa keliling Amerika, Grup, bisa mementaskan hip hop Jawa di mana-mana. Dan itu adalah kolektif hip hop pertama dari Indonesia yang pergi haji ke Mekahnya hip hop gitu loh. Betul. Dan bukan hanya itu, anak-anak kecil mulai suka hip hop. Iya kan? Cah cilik-cilik. Jadi benar, dan pedagang batik pada seneng. Karena kalau kita manggung pakai batik, kemudian ribuan penggemar kita pada pakai batik. Dan itu kan nggak harus batik yang mahal kan? Terserah lah. Yang penting senang dulu aja gitu. Entah tulis, entah print, entah pokoknya ketok batik. Ketok batik sih ngono. Engko bar kuwi le sinau keri. Kadang-kadang orang tua itu kan bentoyo. Kan ada dokumentasi kamu mau pentas tuh. Aku pernah nonton yang kamu belanja dulu ke Beringharjo nyari kostum ya. Iya benar. Memang gitu. Maksudnya ya memang nggak harus asli dulu lah, pokoknya kamu seneng batik dulu gitu. Dan dari situ kan orang baru belajar. Kadang-kadang orang tua itu susahnya gimana ya, mewakili nilai-nilai adiluhung itu suka gampang banget mengadili. Kok kamu nggak ngerti batik itu, batik printing batik itu gua harus tulis gini atau cap gini. Yang penting seneng dulu lah anak muda itu. Betul. Kok sukanya mengadili, nggak ngerti nilai-nilai kebudayaan leluhur gitu. Lah kan tinggal dibalik, orang tuanya itu kamu nggak bisa ngajarin, malah nyalahke ngono lho. Sebel banget aku kalau denger kayak gitu. Dari dulu aku sebel banget. Nah, aku pengen banget di Jogja Hip Hop Foundation itu banyak sekali orang yang kemudian mencintai batik, banyak sekali orang yang kemudian belajar bahasa Jawa gitu. Bener-bener belajar bahasa Jawa sampai belajar. Termasuk penutur bahasa Jawa itu termasuk penutur besar di dunia loh, Juk. Iya aku paham. Dan maksudnya banyak sekali orang kemudian belajar bahasa Jawa kembali gitu. Anak-anak muda jauh sekali lebih muda dari aku. Bahkan ketika aku manggung mungkin ada anak SD yang kemudian wah berarti aku harus belajar bahasa Jawa, ngomong sama orang tuanya kayak gitu. Padahal sama orang tuanya tiap hari ngomongnya bahasa Indonesia gitu sebagai orang Jogja gitu. Jadi itu banyak sekali kasus seperti itu. Dan menurutku ya itu salah satu cita-cita aku, maksudnya cara ngajarin orang itu kayak gini loh gitu loh. Nggak harus ndaki, nggak harus, jadi dibalik aja, yang penting senang dulu dah. Yang fenomenal juga Juk, waktu kamu ngeluarin album yang ada Soimahnya itu. Juk judulnya Sinom 231. Saya mengambilnya dari Serat Centini. Iya, judul albumnya apa? Judul albumnya itu Poetry Battle. Poetry Battle ya? Iya, yang betul. Ada Soimah nyanyi campur sari Lingsir Wengi itu apa? Poetry Battle. Itu Poetry Battle. Sebelum itu kamu juga bikin Poetry Battle kan? Aku Poetry Battle bikin 2 kali. Yang ada Saud. Iya. Pokoknya ono enek juga. Iya, dan di situ aku bisa ngejek Saud kan. Gini loh cara baca puisi, baca puisi gini, lampune peteng, ireng kabeh. Cah nom arep teko wedi yo. Ngono kan gitu. Maksudnya baca puisi itu harus dihadirkan dengan cara yang berbeda. Itu masih satu garis dengan Hip Hop Foundation atau enggak? Poetry Battle itu. Iya, itu udah Hip Hop Foundation. Dan kenapa kamu memutuskan untuk mengeksplorasi karya-karya Sindunata? Sebenarnya itu awalnya dari Poetry Battle. Jadi Poetry Battle itu menurutku kayak gini. Anak-anak hip hop itu anak-anak yang enggak gaul sama sekali sebenarnya. Gaul menurut dirinya dalam dunianya. Tapi misalnya ketemu sama sastrawan enggak bisa ngomong. Tidak kosmopolit lah ya. Iya, tidak lintas disiplin. Ketemu orang seni rupa bingung. Ketemu orang sastra bingung gitu. Nah, Poetry Battle itu adalah strategiku bagaimana membongkar ideologi hip hop yang arogan itu loh. Menurutku gitu. Sekaligus membongkar ideologi sastra yang arogan juga sebenarnya waktu itu. Ketemu gitu, biar ketemu. Dan akhirnya saya nggak perlu ngomong, kamu itu harus terbuka, harus
open minded, bisa ketemu siapa aja sebagai rapper, sebagai musisi gitu. Nggak harus ngomong kayak gitu, terjadi dengan sendirinya gitu. Dan orang sastra juga akhirnya terbuka dengan sendirinya. Oh ternyata puisiku yang sangat bentoyong itu ternyata bisa dibawakan dengan cara seperti ini ya gitu. Nah itu aja. Jadi itu kayak apa ya, kayak koin yang di sebelah sini aku bisa membuka pintu bagaimana kemudian wawasan pikiran kepada anak-anak di hip hop, komunitas hip hop di Jogja untuk bisa ketemu dengan orang lain dan biar semakin cair, dan aku yakin lirik-liriknya akan semakin kaya kemudian gitu. Yang kedua, orang-orang sastra juga terbuka gitu, meskipun itu target kedua gitu. Seperti itu. Soal Sindunata gimana, Cuk? Soal Sindunata itu adalah bagian dari poetry battle. Kemudian teman-teman yang nge-rap berbahasa Jawa itu merasa benar-benar cocok. Sindunata ini aku banget. Meskipun aku nggak ngerti artinya yang diomongkan apa, tapi rasane pas. Iki aku banget. Yang penting kan itu kesenian iki. Rasane pas. Ngerti nomor loro. Publik Amerika juga nggak tak paham. Betul. Laguku kenapa dia mengundang dan berjoget di dance floor gitu. Heboh aku manggung di Amerika itu. Soalnya ya buat aku pemahaman itu nomor 2. Gimana juga perasaanmu waktu manggung di Amerika? Ini bukan soal art performer loh ya, tapi sebagai seorang penyanyi hip hop gitu. Hip hop Jawa mana? Seneng banget. Enggak minder, enggak merasa tertekan gitu ya? Enggak, aku bukanya pasti kowe ancen ketok ora duwe rasa minder kok ya. Grogi ono. PD-mu keluwian aja. Grogi ada. Gila loh, itu kan di kiblatnya di itu tempat kota kelahiran hip hop. Dan kamu membawakan hip hop dalam bentuk yang berbeda gitu. Iya. Gak ada perasaan ini ya. Aku pengen orang-orang terkesan kok soalnya. Kalau aku minder kan aku tidak utuh di panggung. Kalau grogi ya. Tapi kalau grogi kan wajar ya. Grogi itu maksudku kamu percaya betul dengan karya-karyamu, dengan apa yang kalian bawakan gitu ya. Aku yakin semua orang harus berjoget gitu. Itu target saya pasti kayak gitu. Duduk di kursi presenium yang panggung kaku gitu, karena yang pertama manggung itu di gedung kesenian kan, kayak utan kayu gitulah gitu. Aku pengen semua orang ini berdiri pokoknya gitu. Dan itu Asia Society Auditorium itu black box-nya itu memang sangat kaku. Kayak utan kayu dulu, bukan utan kayu ya, salihara. Kayak salihara, sangat kaku gitu. Aku nggak mau orang ngundang aku dan cuman duduk gitu, aku nggak mau. Orang ngundang aku harus berdiri. Dan akhirnya berdiri. Aku pengen ngerusak semua kursinya itu, pokoknya gitu. Mau berdiri di atas kursi juga nggak apa-apa. Kayak gitu loh. Jadi gini, aku bilang if you don't understand my fucking language, I don't care. It's not my problem. It's you fucking problem, man. Ya itu salahmu. Kenapa kamu nggak ngerti bahasa Jawa? Masa salahku gitu loh. Betul. Dan aku nggak mau mengartikan semua. Itu kamu ngomongin di panggung ya? Pasti. Di lagu kedua aku pasti udah ngomong gitu. Terus jadi jangan hanya duduk. Get up, stand up, let's stand together with us. Pasti ngomong gitu. Aku pasti ngomong kayak gitu. Kalau manggung di luar negeri. Tapi juga ya frontman yang ambiar. Kamu sering toh akhirnya nggak nyanyi karena mabuk? Sering. Tergantung publiknya. Mau kewer. Tergantung publiknya tapi. Kalau pensi aku nggak mau. Iya. Karena anak-anak kecil. Pensi itu bahkan kita punya aturan nggak boleh ngerokok di atas panggung. Oke. Gitu. Tapi kalau panggung yang bebas terbuka gitu ya udah, itu perayaan aja. Kamu tidak sedang mendengarkan laguku. Kita sedang merayakan musik kita bersama-sama gitu. Sedang bergembira bersama-sama. Nyanyinya nggak harus bener. Kasih aja mic semuanya hafal kok juga gitulah. Itu perayaan kan artinya. Bukan menyerah pada teksku loh, tapi ya aku yakin penonton suka nyanyi. Aku kan nggak bisa nyanyi gitu orangnya sebenarnya. Ya iso. Skill vokalku itu kan rendah banget gitu loh. Rendah lah. Nek nge-rap kan bisa bersembunyi di balik nada lah. Fales kira apa-apa nge-rap gitu. Nek nyanyi kan beda, no teknike gitu loh. Nek nge-rap itu kan ya ada tekniknya gitu. Dan banyak penyanyi yang nggak bisa nge-rap juga sih gitu. Itu tradisi yang sebenarnya sangat berbeda. Lumayan berbeda gitu. Tapi ya buat aku manggung itu bukan aku nyanyi. Kalau di panggung yang bener-bener
penontonnya bisa diajak intim, buatku panggung itu perayaan perjumpaan kita gitu. Soalnya nek aku nyanyi aku bosen Mas. Manggung sebulan pas rame-ramenya Jogja Hip Hop Foundation sebulan 8 kali menyanyikan lagu yang sama terus menerus. Makanya aku dijak karaoke konco iki ra iso, aku wis bosen karo mic. Karaoke nang ruang sempit terus nyekel mic, aku itu sangat sangat mengintimidasi ruang karaoke buat aku. Aku ra seneng tenan karaoke karena aku wis bosen nang dhuwur panggung gitu loh. Jadi nek aku menyikapi manggung adalah aku nyanyi, aku bosen. Aku bosen nyanyi. Dan aku memang sudah bosen manggung. Udah lama aku bosen manggung. Udah mungkin 4 tahun yang lalu. Sebelum saya membawa pembicaraan ini ke aktivitas termutakhirnya di dunia pertanian, saya mau tanya dulu. Ini ada 2 kejadian yang kayaknya membuat Juki marah itu. Yang satu jering dimasukkan penjara dan yang kedua soal undang-undang minuman keras. Gimana Jok? Komentarmu gimana? Komentarku itu gini loh. Aku kan orang yang setiap habis pilpres itu kan dikeluarkan dari grup WA relawan. Ini relawan Jokowi. Iya. Oh, dan relawan Jokowi yang sangat kreatif loh. Iya. Aku tanpa ngomong, tanpa nge-tweet mesti pengaruhnya luwih gede aku gitu. Aku ki karo selengi undang-undi ya. Aku karo selengi undang-undi. Gitu. Tapi aku orang yang enggak mau diundang istana untuk gitu. Jadi aku 2 kali ke istana. Yang pertama itu aku protes keras terhadap pelemahan KPK ke Jokowi secara langsung. Gitu. Yang tahun lalu ya, yang periode pertama. Saya kecewa banget. Dan di situ pertama kali aku ngajak Jering ke istana juga. Oh, Jering itu pernah ke istana juga ya? Itu saya pokoknya saya mau orangnya ini. Yang mau mengkritik Pak Jokowi gitu. Kalau saya bersama orang-orang yang cuman aku mending enggak usah lah gitu. Aku sering banget dapat undangan dan saya pernah secara pribadi ditelepon sama Pak Jokowi kok enggak mau datang ke istana. Ya udah saya sampaikan. Saya ke istana itu pokoknya yang penting adalah bagaimana kita menyampaikan kritik kepada Pak Jokowi. Nek pengen golek proyek aku ya iso golek duit dhewe gitu. Menurutku negara iki ora ono ki nggo aku ki ra apa-apa ngono. Tapi nek kudu dibelani ya aku kudu mbeloni dengan cara yang benar gitu. Kayak gitulah. Terus yang kedua itu terus Jering dimasukin penjara gimana tuh? Ya, komentar kamu. Komentar aku ya seperti menyesalnya ketika lagu Jogja Istimewa dipakai untuk kampanyenya timnya Prabowo gitu tanpa seizin aku gitu. Dan ternyata polisi itu menggunakan UU ITE padahal aku nggak seneng UU ITE. Jadi yang itu laporanmu itu akhirnya masuknya ke UU ITE. Dan aku nggak ngerti terus makanya aku menghentikannya itu. Aku nggak seneng kok. Aku nggak pengen memenjarakan orang. Aku mau semua orang menghargai karya orang lain dengan cara yang benar dan ketika ketemu aku juga pasti akan memaafkan dan aku tidak akan meneruskan itu gitu. Aku nggak mau dong memenjarakan orang dengan UU ITE. Gila apa gitu. Meskipun berseberangan atau apa nggak bisa kayak gitu. Toh kakak saya sendiri itu DPR PKS gitu. Kalau mau mikir-mikir kayak gitu dan kita tetap aja diskusi gitu. Dan dia juga tahu aku pemabuk. Tapi kita tetap diskusi gitu. Tetap keluarga tetap ya. Janganlah maksudnya apalah itu kan itu main-main sebenarnya politik itu. Persis. Harusnya main-main. Cara kita mendukung pun meskipun selesai permainan ya udahlah. Udah gitu loh. Kayak main kelereng tuh loh. Waktu main serius tapi begitu permainannya selesai diulangi lagi ya. Enggak, kita itu harusnya kayak main kartu sama temen gitu, samgong sama temen. Itu lebih kan pakai duit tuh. Pakai duit gitu. Begitu selesai, yang menang kan yang neraktir. Benar. Kayak gitu loh harusnya. Mentalitasku itu di politik itu kayak gitu. Benar. Neraktir nukoke rokok nek perlu ngojeke mulai ya. Jadi sebenarnya satu Jering adalah teman saya. Ya. Mau salah mau bener teman tetap teman buat aku. Gitu loh. Tapi ini berlebihan kalau dia sampai masuk penjara. Saya bisa nggak setuju dengan apa yang Jering omongkan. Tapi lebih sering aku nggak setuju dengan cara Jering. Gitu loh. Lebih seringnya. Tapi dia adalah temanku. Tapi hubungan kalian sebenarnya baik. Baik banget. Baik banget. Dia juga sering banget komplain secara aku langsung. Gitu. Dia orangnya temperamental enggak sih Juk memang? Temperamental untuk orang yang tidak kenal gitu dia bisa temperamental banget ya. Kan sering banget tuh ngajak orang berkelahi. Iya.
Iya, karena dia mungkin juga pengen benar-benar membuat dunia ideal seperti apa yang dia pikirkan gitu ya. Seperti apa yang dia perjuangkan gitu. Ketika dia memperjuangkan sesuatu dia bisa sangat temperamental, tapi dia orang yang sungguh sangat baik gitu. Hatinya baik banget. Kalau ada orang sakit di Bali nggak bisa masuk rumah sakit, dia bisa loh membiayai orang itu gitu loh. Jering yang aku tahu seperti itu. Dan aku orang yang ketika tidur di rumahnya Jering mau sholat ya sholat aja gitu. Keren. Maksudnya ya, dan nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. Jering yang aku tahu seperti itu. Cuman ya ketika memperjuangkan sesuatu dia menjadi temperamental terhadap orang yang tidak setuju terhadap pemikiran dia gitu. Meskipun sebenarnya tujuannya adalah debat gitu, tapi kemudian kadang-kadang dia mengeluarkan kata-kata yang seharusnya ini nggak perlu kok gitu kalau debat gitu. Kayak gitu. Nah, aku yakin, aku juga udah ngomong ini kalau kebablasan kamu selip loh. Dan orang yang jengkel sama kamu atau orang yang jengkel sama aku itu banyak. Jadi kadang-kadang harus dijaga gitu. Makanya harus dijaga bagaimana biar itu tidak terjadi secara konyol gitu. Tapi aku berlebihannya gini, aku nggak seneng sama UU ITE. Jadi sebenarnya siapapun yang masuk penjara karena UU ITE ya mending ya kita harusnya sih dihapus ya, harus diperjuangkan untuk dihapus. Itu bikin takut banyak orang loh, Juk. Bikin paranoid, orang jadi nggak jujur lagi terhadap kehidupan. Iya kan? Kehidupan itu termasuk kita jadi mengingkari tradisi kita di Yogyakarta yang setiap hari ece-ecenan. Karyamu bosok ngono terus tapi yang diece guyu ngono kae lho. Ngono kuwi kan enak. Awak dhewe iso ngomong misale nggonmu karyamu elek wae durung. Ngono tapi ya relax gitu. Wah, presiden wis tak belani kok malah melkete ngene iki piye ngono iki kena ITE ya kan ra lucu. Padahal aku sedang mengejek diriku sendiri juga gitu kan. Wah, jebul aku kleru milih presiden kan yang mengejek dirinya iki sendiri. Milih siji kok itu loro bodoh tenan iki bajingan kok ngono kae. Kan sedang mengejek situasi apa gitu. Dan presiden itu kan ya semua politisi kan kita gaji dengan pajak kita. Harusnya kita sebagai tuan boleh ngejek dong. Betul. Iya pada pelayan kita ini gitu. Piye sih lah nyambat gawe ora bener lelet ngono. Misalnya kepada seorang menteri gitu. Harusnya enggak masalah dong gitu. Masalah. Wih iso kena UU ITE. Dan ngerine banyak relawan yang dengan sukarela mewakili kayak gitu loh. Lah itu persoalannya. Sedih aku. Padahal kan mestinya berlatar aktivismenya atau membela Jokowinya kan mestinya pikirannya nggak kayak gitu. Iya, harusnya. Jadi mungkin tembok istana itu bikin nalarnya jadi tumpul ya. Kedap. Harus agak sedikit digedor kayaknya. Maksudnya ketika orang pernah masuk istana secara psikologis itu kayak punya beban untuk melindungi gitu loh, untuk melindungi. Padahal jangan-jangan Jokowi juga nggak membutuhkan itu. Jangan-jangan ya, aku juga nggak tahu. Iya, makanya ya menurutku ya mending jangan terlalu sering berjumpa dengan mau diundang ke istana sih. Biar tetap waras. Nggak punya beban gitu loh. Mungkin orang berpikir wah Juki punya beban gara-gara sudah belaan Jokowi. Aku nggak punya beban. Aku nggak punya beban sama sekali. Sampai dia dikeluarkan dari grup WA relawan. Bajingan. Juk, undang-undang minuman keras. Gimana tuh? Itu juga piye. Gini loh, itu kan mirip seperti ganja. Kita itu kan punya, aku kan juga aku kan sangat suka sekali membantu LGN dan Yayasan Sativa Nusantara. LGN itu Liga Ganja Nusantara ya. Iya, agar bagaimana minimal ganja ini bisa bisa digunakan paling enggak secara medis lah. Ya. Dan dan kalaupun kita tidak boleh mengkonsumsi sebagai rekreasional gitu, ya udah secara medis kita pakai. Kalau itu belum, kita itu punya keunggulan komparatif yang luar biasa. Karena di beberapa daerah kita penghasil ganja yang bagus sekali gitu. Nah, seperti Aceh misalnya yang tahu. Tapi sebenarnya di daerah lain ada teman-teman yang sangat mungkin di Papua bisa banyak sekali gitu. Maksudnya
Itu kalau kita nggak boleh makan, mbok diekspor aja. Wong lagi mahal kok. Betul. Dan kita punya jenis yang luar biasa juga. Tidak semua orang punya jenis karena ganja semua tanaman itu unik. Ditanam dengan humidity iklim yang berbeda akan menghasilkan varietas yang berbeda gitu kan. Kayak tembakau gitu. Jadi ya kalau kita nggak boleh mengkonsumsi dan medis nggak boleh, ya diekspor aja daripada dimusnahkan gitu. Kalau dimusnahkan artinya negara ini kan nggak bersyukur sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya juga ngomongnya religius orang kurang bersyukur ya kan itu loh menurutku. Dan dulu orang-orang kita ngisep ganja juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di Aceh tanaman itu adalah herb gitu, adalah herb apa ya, rempah-rempah ya, herb ya jamu ya dipakai untuk masak, dicampur untuk minum kayak gitu. Ya itu tradisi mereka gitu, tradisi mereka gitu. Dan di beberapa tempat minol adalah tradisi. Betul, neng kampungku tradisi. Minol adalah tradisi. Minol adalah penyerta seperti upacara. Maksudnya dia adalah minuman yang menyertai upacara-upacara tradisional nenek moyang kita gitu. Kalau kita kalau undang-undang itu goal artinya ya sekali lagi kita tidak bersyukur terhadap karunia yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap bumi Indonesia ini, menurutku kayak gitu. Dan itu nggak sederhana loh. Si Rahung itu pernah tak ajak ke kampungku, ke penyadap nira yang dibikin untuk tuak dan arak itu. Itu upacaranya, caranya untuk menderes itu, terus kemudian bagaimana prosesinya. Wah, itu bukan orang sekedar bikin gitu, enggak. Itu ada sesuatu yang hebat di sana. Memang ada rayuan-rayuannya, ada mantranya. Memuliakan pohon, dielus-elus. Memuliakan bumi yang menumbuhkan pepohonan gitu. Itu luar biasa. Saya itu punya tanah di pinggir pantai di pulau kecil di Alor, Mas. Tanahmu oke. Itu tanah pemberian dari pengrajin Sopi, minuman khas Alor, khas NTT sebenarnya. Tapi Sopi Alor itu berbeda. Sopi Alor itu berbeda. Jadi saya kalau keliling itu, misalnya keliling ada Explore Indonesia yang nyelam itu salah satunya saya pasti mencari minuman-minuman tradisional lokal. Saya bikin vlog. Saya pokoknya meskipun tidak saya bikin vlog, saya pasti pengen mencari itu, pengen langsung ke pembuatnya gitu, bukan beli gitu, bukan beli di tempat umum gitu, maksudnya ke pembuatnya, ngelihat cara membuatnya gitu-gitu. Terus ya ngobrolnya pasti jadi seru dan itu cara aku berwisata gitu. Dan kebetulan kamu bukan foto Instagram memang gitu. Senang tumbuh-tumbuhan kan? Iya gitu. Dan the whole proses itu adalah ilmu pengetahuan yang luar biasa menurutku gitu, karena itu warisan ratusan tahun. Jadi aku pengen tahu gitu. Jadi waktu itu saya bikin vlog tentang Sopi Alor yang sangat organik dan menurutku ya nggak tahu, aku ketika minum itu nggak pernah kondean, bangun badan rasanya seger gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya aku bikin vlog tentang hal itu gitu. Terus kemudian saya upload, yang nonton hampir 1 juta. Terus ini pengrajinnya ini ditelepon sama saudaranya yang di Kupang gitu. Kamu sekarang terkenal. Bapak, kamu sekarang terkenal. Kenapa? Kamu di YouTube Kill the DJ seperti ini gitu. Gitu terus akhirnya dia nelpon manajer, kirim WhatsApp ke manajer saya. Pokoknya tanah yang dekat pantai itu buat Mas Marzuki, kalau kesini lagi mau bangun apa terserah gitu. Seperti itu. Jadi dan itu hubungan yang menyenangkan. Hubungan yang menyenangkan, dan aku nggak mau meng-HI tanah itu. Kalau aku bangun, itu buat masyarakat di sana lah gitu. Atau kalau kamu ke sana tidurnya di situ. Gitu. Atau kalau aku bisa bangun resort dan penghasilannya bisa masuk ke masyarakat di sana juga bagus gitu loh. Bukan untuk diriku sendiri lah pokoknya gitu. Jadi ya aku mengenal miras, membela miras bukan karena aku sekedar pemabuk gitu. Aku kuat kok beli minuman impor yang harganya 1 vario gitu. Gitu. Tapi karena pengalamanku bersinggungan dengan para pengrajin minuman keras tradisional di seluruh Nusantara gitu. Itu
jadi aku harus mewakili mereka karena mereka mungkin tidak punya kanal untuk bersuara gitu. Jadi aku harus membela mereka gitu. Iya, dan apa kabar itu nanti Bali, Minahasa, Manado, Iya. NTT. Iya. Bagaimana para romo-romo di gereja mau minum darah Yesus itu gimana nanti upacaranya kalau minum dilarang? Tapi ngomong-ngomong yang cium bekonang yang kalengan itu memang bener-bener ada atau hanya desain? Itu gimmick aja itu. Itu kan ya. Itu kayaknya dulu sejarahnya ada orang yang tugas kampus. Mata pelajaran desain grafis gitu. Terus ya dia tugas akhirnya itu bikin kemasan bekonang kayaknya seperti itu. Terus jadi terkenal di internet. Jadi saya cuman membantu memposting gitu. Seperti itu. Oke. Terus gimana dengan aktivitas bertani? Sebentar. Dia itu sampai bikin UD Anarkisari. Iya, betul. Yang menjual beras para petani di sekitar rumahnya Juki ini. Sampai kayak gitu loh. Dodolan beras yo payu Juki. Payu. Alhamdulillah payu. Gimana tuh Juk? Soal aktivitasmu di dunia pertanian. Nomor pertama itu romantisme. Pertama romantisme karena dari kecil saya pasti diajak bapak saya. Dari kecil saya diajak bapak saya bangun subuh ke sawah gitu. So pulang sekolah bantu dia di sawah gitu. Itu adalah salah satu tugas saya gitu. Tugas saya meskipun ya waktu itu ngerasa berat tapi ternyata ternyata itu semacam memori yang pengen selalu saya ulang karena itu yang membentuk bagaimanapun itu yang membentuk mentalitas saya saat ini gitu. Jadi ketika saya memutuskan pergi dari rumah dan hidup sendiri dan dari umur 17 dan tidak minta duit orang tua, saya itu di saat itu juga saya bercita-cita bahwa suatu saat saya harus balik ke desa ini dan melakukan apa yang waktu kecil saya lakukan gitu. Nah, itu pertama benar-benar romantisme gitu. Pertama benar-benar romantisme dan yang kedua saya juga nggak sadar bahwa aku pinter dodolan ngono. Waktu itu kan gitu. Pokoknya nek sugih aku balik nang desa no. Padahal pas balik iki ya urung sugih-sugih banget. Urung sugih kan. Lumayan sugih. Ngono kuwi tapi ya kemudian ya akhirnya kalau aku nggak mau ketika pertama kali balik ke desa aku cuma berpikir ke sini. Aku ra seneng kaya wong kutha duwe omah ning tengah sawah. Terus pamer nang Instagram ngono kae lho. Itu kan cuman orang-orang yang menyerah dari kota. Terus membebani desa menurutku kayak gitu. Persis seperti artikelmu tulisanmu itu tentang bagaimana beban desa selalu dieksploitasi dan selalu kehilangan daya tahannya gitu. Maksudnya orang menyerah dari kota pulang ke desa terus membangun rumah mungil yang instagramable di tengah sawah. Aku bangun di tengah sawah itu aku merasa bersalah gitu. Kalau aku karena sawah itu yang menghidupi orang-orang gitu. Jadi kalau ada orang pamer bangunan di tengah sawah cantik ngono kuwi aku mesti misuk biajingan ora ngerti apa-apa buaya tok ngono kuwi lho rasane ngono kuwi. Jadi ya pertama bener-bener romantisme, yang kedua ketika aku balik aku tidak akan balik seperti orang kota itu gitu. Ketika balik aku enggak boleh ngerepoti orang desa. Aku harus memberi nilai tambah. Makna kehadiranku, makna kepulanganku itu harus memberi nilai tambah. Kalau malah ngerepoti ya aja mulih ngono lho. Maka kemudian aku bikin UD Anarkisari gitu. UD Anarkisari di mana saya bisa menyalurkan beras hasil petani di sekitarku, tidak semuanya gitu yang bercocok tanam sesuai dengan cara dan metodeku gitu. Terus ya pasti aku jual langsung ke end user. Jadi aku bisa membeli gabah dari petani lebih tinggi daripada pasaran gitu. Karena aku langsung ke end user dan end userku adalah orang yang enggak peduli harganya semahal apapun. Itu pasarku sendiri. Nek pengen golek beras murah ya aja ning UD Anarkisari dong. Kamu beli cerita. Iya. Beli ceritaku kok. Kamu tidak sedang beli beras kok. Dan kamu harus membeli itu dengan perasaan bangga. Nah, hitungannya adalah uang yang kamu keluarkan. Ya jangan beli di berasku. Dan kadang-kadang diantar langsung loh sama joki loh. Bonusnya itu. Bonusnya kadang-kadang bikin kejutan. Lagi slow, wah nganter beras gitu. Seperti itu. Jadi ya itu kalian tidak sedang beli beras, kalian sedang beli apa yang sedang saya bela gitu. Terus ini apa nih proyek selanjutnya ini?
Saya bikin sedang membangun, awalnya ini semuanya tanaman. Saya bercocok tanam di halamanku ya, kalau nek wong kota itu ngomongnya slow living style, memakan apa yang dia makan. Padahal ya di desa ini semua orang melakukannya. Dan ora ngerti slow living style. Janjukan kuwi ora ngerti lah pokoke. Ora ngerti. Tapi wong desa kabeh slow living style. Dan saya melakukannya itu gitu. Tapi sekarang saya tidak bercocok tanam karena sedang saya bangun studio pertanian. Namanya Anarkisari Farming Studio gitu. Apa tuh konsepnya? Tempat saya main-main dengan imajinasi pertanian saya gitu. Kalau di sawah saya sayang, makanya saya pengen cuman di halaman rumah saya bentuknya studio dan itu saya bisa main-main gitu. Main-main ketika jadi orang bisa datang ke sini belajar juga bisa gitu. Suatu saat cita-citaku kayak gitu. Itu ya kenapa saya namakan studio, karena ya sekali lagi saya orang yang dituntun oleh imajinasi saya gitu, bukan oleh ilmu pengetahuan gitu. Seperti waktu balik lagi ketika saya madrasah, saya nggak suka not balok suruh baca gitu, nggak suka. Bener-bener nggak suka. Di pertanian saya juga nggak suka. Kalau ada orang cara nanam itu gini loh keliru, nah ya sak karepku to engko keliru kan aku ngerti juga. Sik bener piye. Jadi aku itu persis kenapa saya suka dengan nama EKE Cebolang ketika aku dulu gambar graffiti. Cebolang ketika di malam takbiran minggat dari pesantren bapaknya. Itu di Serat Centini. Centini ini Cebolang itu tokoh di Centini ya. Dia minggat dari Amung Raga sebenarnya ketika keluar kemudian menjadi namanya Cebolang ya. Mempunyai EKE Cebolang, dan saya suka EKE itu karena dia prinsip hidupnya tidak ada orang yang benar-benar memahami, tahu kebenaran tanpa melewati kesalahan. Gitu. Jadi studio itu nanti aku pasti banyak salahnya gitu, tapi pasti akan berhasil gitu. Dan pasti akan banyak orang yang datang ke sini untuk melihat gitu. Sebagaimana yang sudah seharusnya, insya Allah lah. Insya Allah ngono kuwi. Oke. Ngono kuwi tadi ya studio Mas. Mbuh kok dadine kok ngopo gitu, pokoknya kabeh ki memanfaatkan teknologi yang ada juga gitu. Nek nang sawah aku pinginnya ya isih tradisional, tapi di studio itu aku pinginnya ya aku memanfaatkan semua teknologi yang sedang berkembang. Jadi kabeh ono remote, ono sensor, suhu udara, semuanya diatur sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Nah, begitulah teman-teman. Pak Sadan ya? Iya, Pak Sadan bersama Mas Juki. Dan ya ini tadi, kalau bikin lagu dari mulai lagunya sampai video klipnya, gimmicknya, semua itu digarap dengan bagus sekali. Bikin album kemasannya bagus. Ya itu tadi ada semua sejarahnya Juki, dari mulai seorang desainer grafis sampai kemudian jadi aktivis petani. Plus relawan Jokowi. Bajingan. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah, terima kasih Mojo sudah mampir ke rumah saya.